Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, langsung saja tutup poin untuk mempersingkat waktu. Kajian kita terakhir kemarin sudah sampai Sunanul Fitrah ya. Dan sudah kita kaji secara umum dan kita sudah diskusi sedikit tentang itu. Maka kita anggap babut thaharah itu sudah selesai. Kita mengambil tema baru, yaitu tentang as-sholat, bab sholat. Jadi memang ini bab baru, bab sholat. Tentunya nanti ke depan kita mengkaji banyak hal yang terkait dengan sholat, khususnya hukum-hukum yang terkait dengan sholat. Syarat-syarat wajibnya, syarat-syarat sahnya, rukun-rukunnya, waktu-waktunya, kapan dilarang, apa yang dimakruhkan, apa yang disunahkan, apa yang membatalkan sholat, sholat berjamaah, kemudian sholat sunnah, macam-macam sholat sunnah. Insya Allah nanti panjang sekali, kita akan mengkaji satu persatu tema yang terkait dengan ibadah sholat yang sebenarnya kita setiap hari sudah melaksanakannya, tapi kita perlu mendeteksinya lagi secara lebih mendalam, setiap permasalahan yang ada di dalam sholat tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita mulai dari ta'rifus sholati. Jadi untuk membahas itu biasanya dimulai dari pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan sholat? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, fil lughati, menurut bahasa, as-sholatu itu adalah ad-du'a. Jadi arti utama dari as-sholat itu adalah ad-du'a. Jadi sholat itu adalah doa. Dan memang di dalam ibadah sholat itu kumpulan dari doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isinya zikir dan doa di dalam sholat itu. Bahwa sholat secara bahasa artinya adalah doa, itu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, idza du'aya ahadukum falyujib. Apabila kalian itu diundang, hendaknya kalian datang menghadiri undangan. Maka berdasarkan hadis ini, salah satunya menghadiri undangan itu hukumnya wajib. Meskipun nanti kalau kita deteksi lebih dalam lagi, sebenarnya menghadiri undangan itu wajibnya lebih kepada fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau ada sebagian sudah menghadiri, sebenarnya kewajibannya itu gugur bagi yang lainnya. Fa in kana shaiman, maka apabila dia diundang kok delalah dalam keadaan puasa, fal yusolli. Fal yusolli itu bukan hendaklah dia sholat, tapi ini sholat secara bahasa.
fal yusolli itu hendaklah dia mendoakan saja. Barkuwi kek pamit mulai karena poso. Diundang pagi-pagi jam 9 undangannya begitu, dan kita ternyata pas puasa, umpamanya Senin atau Kamis begitu boleh. Kita tetap ingin puasa, maka menghadiri undangan, kita doakan, kemudian pamit. Wa in kana muftiran, tapi kalau dia tidak berpuasa, muftir itu artinya diddus shaim, kebalikan dari berpuasa. Fal yat'am, maka hendaklah dia ikut makan-makan di dalam jamuan itu. Jadi fal yusolli yang kita inginkan fal yusolli. Fal yusolli ini makna bahasanya, bukan hendaklah dia sholat, tapi hendaklah dia mendoakan orang yang mengundangnya itu. Inilah arti dari kata as-sholat. Sholat yusolli secara bahasa artinya ad-doa atau berdoa. Tapi menarik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, umpamanya kalau kita membaca surah Al-Ahzab ayat 43, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwa, dia Allah, alladzi yusolli alaikum, yusolli alaikum, sholat atas kalian. Ini sholat ini maknanya apa ini? Wa malaikatuhu, dan juga para malaikat-malaikatnya, yaitu malaikat-malaikat Allah. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu sangat merahmati orang-orang yang beriman. Saya menyayangi orang-orang yang beriman. Di situ ada kata yusolli. Yusolli di sana Allah, yusolli para malaikat yusolli. Ini tentunya secara bahasa, apakah itu sama dengan yang pertama? Para ulama menyebut kalau yusolli maksudnya ini Allah yusolli, itu artinya Allah memberi rahmat. Wa malaikatuhu, lalu malaikat yusolli juga di sini. Kalau malaikat itu mendoakan juga yastaghfir, yad'u wa yastaghfir, mendoakan dan memohonkan ampun. Jadi kalau yusolli ini Allah terhadap umatnya, Allah terhadap hambanya, Allah terhadap kita, itu berarti yang dimaksud adalah rahmat. Jadi nanti kalau kita as-sholatu wassalamu ala, kan gitu kan. Itu sholat, kan kata sholat itu kata doa. Maka Allah kan maksud Allah mendoakan kepada Muhammad, tidak. Artinya Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim, kan gitu kan. Ya Allah, sholli alaihi itu bukan doakan, tapi berilah rahmat. Apa itu Rasulullah itu berilah rahmat. Lalu kalau malaikat itu juga maknanya mendoakan dan memohonkan ampun. Itulah kurang lebih arti dari yusolli. Maka kadang-kadang memang maknanya doa, tapi tidak selalu seperti itu. Contoh mungkin dalam surah Al-Baqarah ayat 157, ini juga ada kata sholat. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini orang-orang yang bersabar, orang-orang mukmin yang bersabar, itu ulaika alaihim sholawatun. Mereka itu orang-orang yang kalau uji oleh Allah musibah, itu mereka bersabar, mereka itu akan diberi sholawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mir rabbihim. As-sholawat di situ para ulama menyebut artinya keberkahan. Tapi sebagian juga menyebut as-sholawat di situ artinya as-sana, ujian. Jadi orang-orang yang ketika ditimpa musibah kok dia dalam keadaan terus bersabar,
maka mereka lah yang selalu mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mereka diuji oleh Allah atas kesabarannya terhadap ujian-ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata as-sholat. Tapi memang makna utamanya yang dekat dengan yang kita maksud ini adalah ad-du'a. Sholat itu secara bahasa adalah doa. Itulah hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, makna bahasa dari kata as-sholat. Shalla yusolli. Kemudian fil istilah. Lalu sholat itu menurut istilah apa? Sholat yang akan kita kaji ini, ibadah sholat. Memang Rasul sendiri tidak pernah mendefinisikan apa itu sholat. Tapi berdasarkan ayat-ayat yang ada, berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan contoh-contoh yang telah diberikan oleh Rasul, maka para ulama kita itu mencoba membuat definisi yang terkait dengan ibadah sholat itu. Jadi tentunya ini bukan sabda Rasul, tapi ini para ulama mencoba menyederhanakan, memudahkan kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan sholat tersebut. Memang secara tekstual berbeda tentunya definisi satu dengan yang lainnya, tapi kurang lebih seperti ini. Sholat itu adalah aqwalun, kumpulan dari ucapan-ucapan, wa af'alun, dan juga kumpulan dari perbuatan-perbuatan. Jadi ada perbuatan-perbuatan, ada ucapan-ucapan. Muftatahatun bitakbiri, yang dibuka dengan takbir yang kita kenal dengan takbiratul ihram. Mukhtatamatun bitaslimi, yang ditutup dengan salam. Karena memang selesainya sholat itu dengan salam. Ma'an niyati, tentunya dengan niat. Nah, niatnya harus ikhlas mencari ridha Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bisyaraitin makhsusatin, dengan persyaratan yang khusus. Nah, semuanya nanti akan kita bahas. Syaraat maksus itu kita bahas. Kemudian aqwalun wa af'alun di dalam sholat itu juga akan kita bahas. Itulah sholat yang akan kita kaji malam hari ini dan ke depan, insya Allah. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, lalu bagaimana kedudukan sholat itu di dalam Islam? Kita perlu juga memahami, karena dengan memahami kedudukan sholat di dalam agama kita, maka kita akan semakin mantap di dalam beribadah, khususnya sholat tersebut. Di dalam hadits yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasul itu pernah bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi, 5 dasar. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama syahadat. Yang kedua, wa iqamis sholat, mendirikan sholat. Yang ketiga, wa itaiz zakat, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, beribadah haji. Yang kelima, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini salah satu hadits yang sahih muttafaqun alaihi tentang fondasi atau dasar-dasar dari agama kita. Iqamatis sholat ada di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita, karena merupakan salah satu dasar dibangunnya Islam. Maka kalau dia menyatakan muslim, maka dia harus sholat. Kalau dia muslim tapi tidak mau sholat, ya namanya muslim KTP. Sing masuk surga ya KTP ini tak, begitu. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, lalu apa hukum meninggalkan sholat? Hukum meninggalkan sholat, memang ada cukup banyak kajian-kajian mengenai hukum meninggalkan sholat. Ada yang membedakan antara yang
ninggalkannya itu karena menentang syariatnya, syariat sholat itu, sehingga yang meninggalkannya itu karena malas-malasan. Sebagian mengatakan bahwa kalau meninggalkannya itu karena menentang syariatnya, apa itu sholat? Orang sudi, anaknya sholat, ojo sholat, kan begitu. Itu artinya menentang syariatnya sholat, maka sudah dianggap kafir. Tapi kalau sholat, dia meninggalkan sholat itu karena bermalas-malasan, dia tahu ini aku dosa jan, tapi dia kadang-kadang masih meninggalkan sholat. Nah, ini meninggalkan sholat dalam keadaan seperti itu. Dia tidak menentang syariatnya, paham dia meninggalkan jadi dosa. Sosok yang menyesal, dosa itu berarti. Tapi meninggalkan lagi. Ada yang masih modelnya seperti itu. Hadirun hadirat sekalian yang berbahagia, seluruh ulama sepakat bahwa orang yang mengingkari wajibnya sholat, maka dia kafir dan keluar dari Islam. Ini artinya yang mengingkari syariat sholat, mengingkari bahwa sholat itu salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat dengan tetap meyakini kewajiban hukumnya. Jadi dia tahu kalau meninggalkan itu dosa itu, jadi ya tahu, dia menyesal mungkin kadang-kadang, tapi kemudian meninggalkan lagi. Sebab perselisihan mereka adalah adanya sejumlah hadis yang menamakan orang yang meninggalkan sholat sebagai orang yang kafir, tanpa membedakan antara dia itu mengingkari syariat sholat itu atau dia bermalas-malasan di dalam mengerjakan sholat. Ini yang menjadikan perbedaan. Contohnya ini, Rasul bersabda, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Sesungguhnya perbedaan atau batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah dengan meninggalkan sholat. Jadi kan kalau orang sholat berarti dia mukmin, muslim, maka kalau meninggalkannya berarti sebaliknya, bukan mukmin atau bukan muslim. Nah, ini kesannya memang kafir, apapun dia malas-malasan atau meninggalkan syariat. Hadis yang kedua, hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Buraidah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka siapa saja yang meninggalkan salat itu faqad kafar, maka dia telah kafir. Ini kan kalau kita lihat teksnya kan meninggalkan salat kafir. Apapun alasannya meninggalkan itu kafir. Tapi sebagian nanti membedakan kita di antara apa itu menolak syariatnya dengan bermalas-malasan. Namun kalau kita lihat yang rajih dari pendapat-pendapat para ulama, bahwa yang dimaksud dengan kufur di sini adalah kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari agama. Jadi kalau seseorang itu bermalas-malasan, dia tidak menentang syariatnya, itu yang kuat. Kalaupun disebutkan kufur di situ adalah kufur yang kecil, bukan kufur yang besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, seperti dia kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hasil kompromi antara hadis-hadis tersebut dengan beberapa hadis yang lain. Ini di antara dikompromikan dengan hadis ini. Dari Ubaidah bin As-Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa beliau pernah mendengar Rasul bersabda, khamsu shalawatin katabahunallahu 'alal ibad. Ada 5 salat yang diwajibkan oleh Allah terhadap setiap hamba. Man ata bihinna, siapa saja yang mengerjakan kelima-limanya,
lam yudhi'a minhunna, dan dia tidak menghilangkan atau meninggalkan salah satu darinya syai'an, salah satu pun tidak dia tinggalkan. Hanya 5 waktu itu benar-benar dia kerjakan istighfafan, dan dia tidak meninggalkannya karena meremehkannya, bihaqqihinna, dengan kewajiban sholat itu. Kana lahu indallahi ahdun, maka dia punya perjanjian dengan Allah. Artinya Allah berjanji terhadap mereka an yudkhilahul jannah, untuk memasukkan mereka ke surga. Jadi orang yang sholat 5 waktu, dia tidak meninggalkannya, tidak meremehkan kewajiban sholat itu, maka Allah berjanji kepada mereka untuk memasukkannya ke surga. Dan janji Allah janji yang paling pasti, tidak seperti janjinya para politikus dan pemimpin-pemimpin antara waktu pemilu dengan setelah menjabat. Wa man lam ya'ti bihinna falaisa lahu 'indallahi 'ahdun. Tapi kalau orang-orang itu tidak mengerjakan 5 waktu sholat tadi, sholat yang 5 waktu tadi, maka Allah tidak punya perjanjian terhadap mereka. Allah tidak menjanjikan surga mereka. Insya'a azabahu, kalau Allah berkehendak maka Allah akan mengazab mereka. Wa insya'a ghafara lahu, tapi kalau Allah berkehendak Allah akan mengampuni mereka. Nah di sini ada kalau Allah berkehendak akan mengazab mereka yang meninggalkan sholat, tapi kalau Allah berkehendak Allah juga akan mengampuni mereka yang meninggalkan sholat. Maka ini nanti kita sambung dengan sabda Rasul yang lain. Man qala la ilaha illallah, atau man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan hatinya, dia dengan penuh keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah, artinya dia beriman kepada Allah dan dia tidak berbuat syirik terhadap Allah, maka tetap ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Termasuk meskipun dia tidak sholat, tapi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kekuatan iman. Karena yang tidak akan diampuni oleh Allah itu hanya satu, yaitu syirik. Sesungguhnya Allah akan mengampuni segala dosa kecuali dosa syirik, itu tidak terampuni. Artinya kalau syirik itu kita bawa sampai mati, selesai, kita pasti akan kekal di dalam neraka. Tapi kalau kita tidak berbuat syirik, tetap ada harapan untuk dimasukkan Allah ke surga, meskipun di sini bahasanya, meskipun ternyata dia sering meninggalkan sholat. Kan ada ayatnya, wa man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kan begitu. Kalau timbangan kebaikannya ternyata lebih berat dari keburukannya, maka langsung Allah ampuni, masukkan ke surga. Tapi kalau perbuatan buruknya, maksiatnya lebih berat daripada kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka dia masuk ke neraka hawiyah. Tapi kalau dia muslim, tetap ada harapan suatu saat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita juga perlu ingat bahwa di akhirat nanti satu hari itu ukurannya seperti 50.000 tahun hidup kita di dunia. Jadi nanti ngerokok sedino, ini berarti ya 50.000 tahun. Ini setengah dino ya 100.000 tahun. Nah, itu kan luar biasa. Maka ya, meskipun ternyata orang meninggalkan sholat, asalkan dia beriman, harapan diampuni Allah tetap ada. Tapi ya jangan sampai kita nyemplung neng rokok meskipun sekejap saja. Ini kan doa kita seperti itu. Maka mari kita pelajari ibadah sholat itu dengan sempurna. Mudah-mudahan menjadikan ibadah sholat kita menjadi sempurna. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, kita menyimpulkan bahwa hukum meninggalkan sholat masih di bawah derajat kekufuran dan kesyirikan. Karena Rasul menyerahkan perkara orang yang tidak mengerjakannya kepada kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah mengampuninya.
Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengadabnya. Masih ada harapan untuk diampuni. Karena kalau orang kafir, orang syirik, sudah tidak ada harapan untuk diampuni. Khalidina fiha abadan, kan begitu. Masuk di dalamnya selamanya. Hadirun hadirat sekalian yang berbahagia, inilah dalil. Di antara dalil bahwa ya orang yang tidak sholat itu dia dosa besar. Tapi asalkan dia tidak musyrik, tidak berbuat syirik, tetap ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin untuk membahas tentang betapa tingginya kedudukan sholat, itu sebenarnya kita cukup membaca satu hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain. Bahwasanya Rasulullah itu pernah bersabda, Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-shalat. Sesungguhnya yang pertama dihisab dari manusia di hari kiamat nanti dari amal perbuatannya adalah sholat. Jadi nanti ketika di akhirat, pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah itu tentang sholat kita. Qala, Rasul bersabda, yaqulu Rabbuna, Rabb kita Allah berfirman. Ini berarti hadis qudsi. Jalla wa azza li malaikatihi. Allah akan berfirman kepada para malaikatnya. Wa a'lamu, dan Allah itu Maha tahu. Jadi Allah berfirman kepada para malaikat itu bukan Allah tidak tahu amal-amal manusia itu. Allah Maha tahu. Tapi Allah berfirman kepada para malaikat. Apa perintah Allah? Unzuru wahai malaikat, lihatlah fi sholati abdi, sholatnya hamba-hambaku. Atammaha amna qasaha, dia sempurna enggak sholatnya atau nakis, tidak sempurna, banyak kekurangan dalam sholatnya. Fa in kanat tamatan kutibat lahu tamatan, maka kalau sholat wajibnya itu sempurna, maka catatlah sholatnya nilainya sempurna. Wa in kanat intaqasa minha syai'an, tapi kalau ternyata sholat wajibnya itu ada kekurangan, tidak sempurna, qala, Allah berfirman, unzuru hal li abdi min tatawwu'in, lihatlah apakah hamba-hambaku itu juga mengerjakan sholat-sholat yang tatawwu', sholat yang sunnah. Fa in kana lahu tatawwu'un, kalau dia punya banyak sholat-sholat sunnah, qala, Allah berfirman, atimmu li abdi faridatahu, sempurnakanlah sholat-sholat hamba-hambaku yang tidak sempurna, sholat wajibnya dengan sholat-sholat yang sunnah itu minta tawu'ahi. Jadi tatawu itu salah satu bunyinya adalah untuk menyempurnakan sholat wajib kita kalau tidak sempurna. Summa tukhadul a'malu ala dhakum, kemudian amal perbuatan itu akan diambil dari sini. Artinya kalau sholatnya sudah sempurna, maka pertanyaan yang lainnya dihapus oleh Allah, selesai. Kalau sholatnya sempurna, rampung. Pertanyaan liane wes ra perlu ditiroki. Tapi kalau belum sempurna, maka pertanyaan selanjutnya masih ada. Inilah pentingnya sholat. Karena memang bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak sekedar diperintahkan untuk melakukan sholat, tapi iqamatus sholat, mendirikan sholat. Karena para ulama membedakan, kalau mengerjakan sholat itu guru jengkang-jengking, niatnya bumbuan, sok-sok yoria, sok-sok yora ikhlas, sok-sok ramiat, kan gitu. Itu apa itu seperti itu. Hadirun hadirat sekalian yang berbahagia, itulah apa itu pentingnya kita memahami betapa tingginya kedudukan sholat. Jadi kalau tidak sempurna, akan disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah tersebut. Lah,
ketika seseorang itu sudah mendirikan sholat, bapak-bapak, ibu-ibu, maka kita bisa mengambil ayat yang lain. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Orang yang sholatnya sempurna pasti, ini matematika ini, matematis ini, pasti dia akan terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah mengapa Allah sudah tidak bertanya lagi. Nek sholat itu sempurna, nggak perlu dipertanyakan lagi. Pasti, karena sholat yang sempurna itu pasti menjadikan orangnya yang melakukan sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau ada orang kok kita sholatnya rajin, kita sholatnya itu khusyuk banget, tapi jik nyolong, tapi jik korupsi, banyak berbuat zalim, pastikan itu hakikat sholatnya itu belum baik, belum sempurna. Pasti banyak kekurangan di dalam sholatnya. Entah yang terkait dengan ucapan-ucapan dalam sholat, atau niatnya, mungkin perbuatan-perbuatan sholat, atau mungkin juga kekhusukannya di dalam sholat. Ini banyak sekali. Itulah pentingnya kita mengetahui betapa tinggi kedudukan ibadah sholat ini. Bahkan kita tahu semua ibadah itu bisa tergantikan kecuali hanya sholat ini. Coba kalau kita lihat ibadah haji, kalau kita yang di Meru ini nggak punya duit, nggak bisa pergi ke Mekah, kita tidak beribadah haji sampai kita meninggal, Islam kita tetap sempurna meskipun tidak beribadah haji karena tidak mampu. Itulah luar biasanya. Islam itu sangat mudah. Ini harus dilakukan tapi kalau punya kemampuan. Contoh yang lain, zakat. Zakat itu kalau kita miskin, bahkan kita itu bagian dari yang menerima zakat, bukan mengeluarkan zakat. Tapi Islam kita tetap sempurna karena kita memang miskin. Dan bahkan kita tidak mengeluarkan, bahkan kita menerima zakat-zakat itu, tapi Islam kita tetap sempurna. Itulah luar biasanya. Ibadah zakat pun bisa tergantikan. Jangankan melakukan, menerima bahkan, dan Islamnya tetap sempurna. Puasa, kalau tidak bisa hari ini, bisa diganti di hari yang lain. Kalau sudah tidak punya kemampuan benar-benar sampai mati pun nggak mungkin mampu, maka bisa mengganti dengan membayar puasa. Tapi yang namanya sholat itu apapun keadaan kita harus tetap sholat. Ora iso ngadeg linggih, ora iso linggih turu, kan gitu loh. Nek ora iso sholat agi disolake. Nah itu sholat satu-satunya ibadah yang tidak tergantikan. Ini menunjukkan bahwa kedudukan sholat itu luar biasa di dalam agama kita. Yang terakhir, kalau kita ingin tahu betapa ibadah sholat itu di atas ibadah-ibadah yang lain, bahwa ketika Allah memerintahkan ibadah sholat ini berbeda dengan ibadah yang lain. Yang lain cukup Allah berfirman, Allah kirim kepada malaikat, malaikat sampaikan kepada Nabi Muhammad, selesai. Ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji, Allah firmankan kepada malaikat untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi untuk sholat Allah panggil sendiri Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Ini menunjukkan bahwa ibadah ini adalah ibadah yang sangat tinggi kedudukannya di dalam agama kita. Maka mari kita nanti mungkin sepanjang tahun, bukan mungkin bertahun-tahun nanti. Kalau sebulan sekali loh, mungkin kita akan beberapa tahun ini masih mengkaji tema sholat ini. Jadi kita sabar saja, nanti satu persatu akan kita bahas mengenai tema sholat. Ini sebagai pengantar saja. Monggo kalau ada yang ingin mendiskusikan sebelum nanti kita lanjutkan, kita akan mulai dengan waktu sholat. Agak hang. Monggo kalau ada yang ingin
ditanyakan. Ya. Untuk memahami arti dari bahwa itu musoli aladina sholat di musoli. Maknanya Baik. Fawailul lil musallin, maka neraka wail kan gitu ya. Nerakalah orang-orang yang, celakalah orang-orang yang apa itu sholat. Fawailul lil musallin. Maka nanti kalau dalam sholat kita tidak boleh membaca fawailul lil musallin kemudian rukuk. Itu wajib untuk dilanjutkan. Karena jawabannya adalah alladzina hum fi sholatihim sahun. Alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi itu sahun tadi, saha, lupa, lalai. Lalu yang dimaksud lalai itu bagaimana? Ada tafsiran ulama yang dimaksud lalai itu dia sering tidak sholat atau sholat tidak pada waktunya. Sholat asar di waktu maghrib, sholat maghrib waktu isya, begitu, itu melalaikan sholatnya. Tapi juga ada yang menyebut bahwa alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dengan sholatnya. Dia sholat itu guru jengkang jengki. Orang yang lalai dengan sholatnya itu habis sholat, agi metu ke masjid nyolong sendali wong. Itu orang yang melalaikan sholatnya. Habis sholat masuk ke pasar nyolong di pasar, berbuat zalim, menipu di pasar. Habis sholat ke kantor korupsi di kantor. Ini artinya fawailul lil musallin. Orang yang sholat tapi sholatnya guru jengkang jengking, tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah orang-orang yang sholat tapi nanti celaka. Nah celakanya di sini tadi ada dua. Kalau dia menentang syariatnya sholat, maka dia telah keluar dari Islam, dia adalah kafir, maka kekal di dalam neraka. Tapi yang celaka ini juga bisa, celaka ini masuk neraka. Tapi kalau dia tidak menentang syariatnya, ngendi tadi ya dosa besar, dia masuk neraka, tapi tetap ada harapan diangkat oleh Allah dan diampuni oleh Allah. Meskipun diampuni, celaka gak dia masuk neraka itu? Celaka sedina itu 1.000 tahun. Kan itu termasuk orang yang celaka. Maka dari tafsiran itu, untuk menjadi orang yang sholat dan tidak celaka, itu adalah sholatnya benar secara syariat, sholatnya benar secara hati, kita tidak riya, tapi niatnya benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha Allah. Dan sholat kita ini berpengaruh terhadap kehidupan kita. Tercegah dengan sholat ini, kita mampu mencegah diri kita dari berbuat keji dan mungkar. Itulah orang-orang yang sholat yang tidak celaka. Tapi yang celaka yang tadi, masih sholat tapi tetap berbuat keji dan mungkar, sholat tapi tetap berbuat zina, sholat tapi tetap mencuri, sholat tapi tetap minum minuman keras. Itu artinya bisa saja dia termasuk orang-orang yang meskipun sholat dia celaka, sempat nyemplung neraka. Tapi selama dia muslim dan tidak kafir karena tidak menentang syariat sholat itu, tetap ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya satu yang tidak diampuni, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktu-waktu sholat. Kita perlu membaca beberapa dalil yang terkait dengan waktu-waktu sholat. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah atas orang-orang yang beriman, kita semua ini, kitaban di sini kewajiban, fardu.
Karena kata bayak tubuh itu bisa berarti menulis, tapi kata bayak tubuh itu juga bisa berarti mewajibkan. Kutiba alaikumus siyam, dicatat, ditulis oleh untuk kalian puasanya diwajibkan. Kitaban merupakan kewajiban mauquta yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Jadi mengapa kita perlu mengkaji waktu-waktu sholat? Karena ibadah sholat ini ibadah yang oleh Allah sudah ditentukan waktu-waktunya. Tentunya kalau kita mengerjakannya tidak pada waktunya dan tidak sesuai dengan syariat Allah, karena tidak pada waktunya itu bisa benar. Kalau umpamanya apa itu menjamak, itu menjamak itu kan sholat zuhur pada waktu asar, menjamak takhir kan gitu. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau seperti itu masih pada waktunya, karena ketika menjamak itu waktunya ya zuhur dan asar itu waktunya di salah satunya, maka itu masih pada waktunya, bukan di luar waktunya. Ini kajiannya seperti ini. Dilihat dari sisi sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, itu bukan waktunya. Tapi dilihat dari menjamak, itu dua sholat digabung pada salah satunya dan waktunya juga boleh mengambil salah satunya, maka itu orang yang sholat pada waktunya. Ini kita menjamak takhir zuhur dan asar di waktu asar, itu tetap sholat pada waktunya, karena itulah pemberian Allah waktu bagi orang yang diberikan rukhsah untuk bisa menjamak sholat. Nanti kajian di situ. Tapi waktu-waktu utama ini yang perlu kita bahas pertama. Nanti ke depan ketika kaitannya dengan safar, kita juga akan mengkaji tentang itu lagi. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, adapun dari hadis ini ada hadis yang cukup panjang. 1, 2. Ini apa itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Karena yang cukup lengkap ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari hadis-hadis ini saya contohkan saja. Ini intinya hadis yang panjang itu. Malaikat Jibril itu pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari yang pertama, malaikat Jibril datang pada awal waktu sholat. Di sini umpamanya ketika sholat zuhur, ketika matahari tergelincir, sholat asar, kemudian apa itu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh atau fajar. Ini di waktu yang pertama, malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah di awal-awal waktu sholat. Kemudian summa ja'ahu minal ghaddi, kemudian besoknya, zuhurnya besok, datang lagi malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan datangnya itu di akhir-akhir waktu sholat. Kemudian di akhir apa itu hadis itu, malaikat Jibril berkata, ma baina hadaini waktun, di antara dua waktu itu adalah waktu-waktu sholat. Kemarin itu awal waktunya, hari ini akhir waktunya. Di antara waktu-waktu itu awal dan akhirnya itu adalah waktu-waktu sholat. Dari situlah maka kita mengetahui bahwa waktu-waktu sholat itu langsung malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita bahas satu persatu. Waktu sholat zuhur. Secara singkat, sholat zuhur itu dimulai dari tergelincirnya matahari ke arah barat hingga bayangan semua benda sama panjang dengan benda aslinya. Jadi ketika ini barat itu mana ini? Sana ya. Ketika umpamanya kalau di zaman Rasul dulu di masjid itu ditegakkan apa itu tiang atau tombak begitu. Kalau ternyata mataharinya sudah ke arah barat, artinya bayangannya ini sudah mulai bergerak ke arah timur. Itu berarti matahari sudah tergelincir ke arah barat. Maka muadzin yang melihat apa itu tombaknya berdiri dan bayangannya sudah mulai ke arah timur, maka mereka sholat zuhur.
artinya matahari sudah tergelincir ke arah barat. Sampai kapan? Sampai benda itu sama panjang dengan bayangannya. Kalau bendanya itu 1 meter, kemudian bayangannya 1 meter, mataharinya di sana, kira-kira begitu. Itulah akhir waktu zuhur. Kemudian ada riwayat yang lain nanti. Nah, ini fasalna dhuhra hina zalatis syams. Pertama ketika tergelincir, yang kedua ketika sama bendanya. Namun ini kan hadis yang kita bahas ini tadi dari riwayat Ahmad. Namun bapak-bapak, ibu-ibu, Imam Abu Hanifah berbeda dengan jumhur ulama. Beliau berpendapat bahwa habisnya waktu sholat zuhur adalah ketika bayangan suatu benda itu panjangnya 2 kali lipat dari bendanya. Tapi nanti kalau kita kaji dalam kitab fikih, bahwa sebenarnya habisnya waktu zuhur itu ulama-ulama sekarang menyebut ketika masuk waktu asar. Maka usahakan sebelum benda itu sama benda bayangannya atau 2 kali lipatnya, tapi tentunya jangan sampai kita sholat zuhur itu setelah masuk waktu asar. Lalu waktu asar kapan? Yaitu saat semua benda sama panjang dengan aslinya hingga terbenamnya matahari. Jadi kalau benda itu sama bayangan itu sama dengan bendanya, itu waktu asar. Meskipun nanti Imam Abu Hanifah menyebut benda itu 2 kali bayangan. Bayangan itu 2 kali dengan bendanya. Ini hadisnya ini. Fasallal asra hina sara dhillu kulli syai'in mithlahu. Dan sholat malaikat mengajarkan Nabi Muhammad untuk sholat asar ketika bayangan itu sama bendanya. Adapun pada hari yang kedua, hina sara dhillu kulli syai'in mithlahu. Mithlaihi, 2 kali bendanya. Itu sholat asar. Jadi kalau kita lihat kan, kalau sudah masuk waktu asar itu adzan asar ya, itu berarti bendanya itu lebih panjang sedikit dari bayangannya itu lebih panjang sedikit dari bendanya, itu sudah masuk waktu asar. Di sini kesannya memang sampai benda itu bayangan itu 2 kali bendanya. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kita perlu melihat juga hadis yang diriwayatkan dari yang lain, dari Abu Dawud. Ada keterangan lain. Waktu zuhri malam yahduril asr. Ini bahwa waktu zuhur itu selama belum datang waktu asar. Wa waktul asri malam yasfarras samsu. Dan waktu asar itu kalau matahari itu belum kuning. Wa waktul maghribi malam yasfud faurus syafaq. Waktu maghrib itu kalau belum hilang syafaq. Dan waktu isya itu setelah hilangnya syafaq sampai pertengahan malam, kan gitu. Wa waktu sholatil fajri malam yatlu'is samsu. Dan waktunya fajar itu selama belum terbit matahari. Di sini kita lihat waktu asar sebelum matahari menguning. Pulau-pulau hanya urin itu. Nah itu sebelum urin itu seperti itu. Tapi kemudian ada hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, man adraka raka'atan minas subhi qabla an yatlu'as samsu faqad adrakas subha. Siapa yang dapat 1 rakaat subuh sebelum terbitnya matahari, maka dia telah mendapatkan subuh itu pada waktunya. Kalau sholat subuh Allahu Akbar dapat 1 rakaat,
kemudian rakaat kedua matahari sudah terbit, itu kita sudah sholat subuh pada waktunya. Waman adraka raka'atan minal asri, dan siapa yang mendapatkan satu rakaat asar qabla an taghruba syamsu, sebelum terbenamnya matahari, faqad adrakal asar, maka dia telah mendapatkan sholat asar itu. Artinya dia disebut sholat asar pada waktu. Jadi ketika Allahu Akbar sudah rakaat kedua adzan maghrib, itu dia sudah mendapatkan sholat asar pada waktu. Tapi tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, kita tahu ilmunya itu bukan untuk berleha-leha. Wah, Mbak ini ada hadis seperti itu. Itu kan menunjukkan bahwa agama itu memang mudah, tidak sulit. Tapi ojo digampangke. Saya khawatirnya nanti begitu pengajian nanti malah dibocorong. Maghribnya jam berapa itu? Jam 5:30, jam 5:30 kurang semenit habis sholat asar. Wah, wis masuk sholat asar. Bangga dengan pengetahuannya, tapi justru dengan pengetahuannya dia semakin jelek sholatnya. Jangan seperti itu. Ya, ini kalau kondisi darurat, kondisi yang kita dalam keadaan yang seperti itu, maka ya memang kita tahu. Selama seperti ini kita masih disebut sholat asar pada waktunya. Jadi pahami ya? Jadi ini pengetahuan tapi jangan diamalkan. Jadi pengetahuan yang jangan diamalkan kecuali kalau dalam keadaan terpaksa. Jadi itu seperti itu. Kemudian waktu maghrib. Kapan waktu maghrib? Dari terbenamnya matahari hingga hilangnya warna kemerah-merahan atau syafaq, yang kita kenal dengan syafaq. Bapak-bapak, syafaq itu apa? Syafaq itu sisa sinar matahari yang sudah tenggelam. Itu namanya syafaq. Jadi kalau matahari tenggelam sudah di bawah ufuk, itu kan nyisake, mewariskan sinar. Nah, sinar warisan matahari itu yang disebut dengan syafaq. Nah, waktu maghrib sejak tenggelamnya matahari, artinya dengan tenggelamnya matahari, maka syafaq otomatis kelihatan di ufuk barat sampai hilangnya syafaq itu. Kecuali kalau begitu syafaq itu hilang, maka hilanglah, habislah waktu maghrib. Lalu bagaimana kalau hujan? Maka kalau hujan kita sekarang sudah punya ilmunya, ilmu hisab. Meskipun gelap sekali, tapi baru 10 menit yang lalu adanya itu waktu maghrib. Apalagi kita sudah punya almanah itu. Karena itu bagi yang tidak percaya dengan almanah ini ditanyakan. Nanti umpamanya habis setengah jam udah terus syafaq wis ra ketok, kowe koyo salat maghrib pas waktune tak ora kan gitu. Tapi kalau kita yang sudah percaya dengan ilmu hisab, nah insyaallah meskipun gelap tapi sebenarnya syafaq itu ada, cuman ketutup. Nah, ketutup itu hukum orang kan itu. Kalau kita ya tetap dihukumi masih sholat, masih waktu maghrib. Jadi hilangnya ini hilang secara alamiah, bukan hilang karena tertutup. Nah, hilang karena tertutup mendung atau hilang karena hujan yang lebat, nah itu tidak. Tapi ini artinya secara alami tadi, secara alami. Maka hukuman hitungannya ya hitungan almanah kita itu. Nah, ini dalilnya ini. Sholat, kalau kita lihat hadisnya riwayat Ahmad, ketika hari pertama malaikat Jibril mengajarkan ketika matahari tenggelam sholat maghrib. Tapi untuk hari kedua apa ini? Waja'ul maghribi al-maghribu waqtan wahidan, dan maghrib itu waktunya itu podo. Jadi hari pertama ketika tenggelam matahari, hari kedua ketika tenggelam matahari itu juga datang lagi malaikat, sehingga kesannya waktu maghrib itu yaitu ketika masuk tenggelam, waktu beberapa saat itu saja yang sangat singkat, itulah waktunya sholat maghrib. Tapi tentunya kalau kita hanya membahas atau membaca satu hadis ini,
mungkin pemahaman kita kurang sempurna. Maka kita perlu membahas juga, membaca juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim cukup panjang. Tapi yang inti yang kita bahas yang saya warnai merah itu. Wa waktu sholatil maghribi malam yaghibis syafaq. Dan waktu sholat maghrib itu selama syafaq itu belum hilang. Ini berarti keterangan apa itu yang menjelaskan hadis ini tadi. Kesannya waktu maghrib itu satu waktu aja. Yo saat itu 5 menit 10 menit baru entek. Kesannya begitu. Tapi kalau kita membaca hadis yang lain riwayat Muslim, maka kita akan sempurna memahaminya. Bahwa waktu maghrib ternyata habisnya ketika syafaq itu hilang. Lalu kapan waktu isya? Waktu isya ketika waktu maghrib itu habis, maka masuklah waktu isya, yaitu dimulai ketika syafaq itu sudah hilang. Itu berarti masuk waktu isya. Nah, kalau kita lihat di sini kesannya ya di dalam hadis riwayat Ahmad, ketika ghabas syafaq, ketika syafaq itu hilang, malaikat Jibril memerintahkan Rasul untuk sholat isya. Summa ja'al isya, kemudian pada hari yang kedua itu al-isya hina dzaba nisful lail au qala thuluthul lail. Isya itu waktunya sampai setengah malam atau sepertiga malam. Nah, kalau kita memahami ini setelah setengah malam atau sepertiga malam, maka waktu isya itu sudah habis. Tapi kita juga perlu membaca hadis yang lain. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah. Ama innahu laisa fin naumi tafrid. Sesungguhnya dalam tidur itu bukan melalaikan. Nek ketiduran tidak termasuk yang melalaikan. Habis niat champion gitu ya, jam 3 Lampung keturun, tahu-tahu jam 7 kali ini. Masya Allah, matahari sudah terbit. Benar-benar ketiduran itu. Itu kalau benar-benar ketiduran itu tidak termasuk yang fawailul musallin itu. Karena ketiduran itu fi al-qalam. Nah, kalau tahu waktunya sungguh-sungguh sampai terbit matahari baru sadar, wes tak sholat subuh. Nah, itu namanya orang yang mengendindi tadi. Tentunya itu juga sudah berdosa karena sholat tidak pada waktunya. Innamat tafridu ala man lam yusalli sholata hatta yaji'a waktu sholatil ukhra. Jadi keterangan ini menarik ini untuk dalil yang umum. Sesungguhnya orang melalaikan sholat itu ala man lam yusalli sholata, yaitu bagi dia yang tidak sholat hatta yaji'a waktu sholatil ukhra, sampai datangnya waktu sholat yang selanjutnya. Itu. Jadi dari hadis ini maka ya habisnya waktu sholat itu kalau sudah datang waktu sholat subuh. Di sini keterangan itu. Jadi kalau bahasanya waktu zuhur habisnya ketika masuk waktu asar. Waktu asar habisnya ketika masuk waktu isya maghrib. Waktu maghrib habisnya ketika masuk waktu isya, dan waktu isya habisnya ketika masuk waktu sholat subuh atau sholat fajar. Nah, sekarang waktu subuh yang terakhir dari terbit fajar sampai terbit matahari. Di sini dalilnya. Kelihatannya memang hina isfarra jiddan, yang hari yang kedua itu malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad sholat subuh itu ketika isfarra jiddan, ketika matahari itu sudah cukup menguning. Artinya apa? Artinya ya wis cedak karo terbit matahari, wis menguning banget. Jadi cara-caranya kalau subuh itu matahari pertama kali fajar itu muncul, itu kan rada gelap tuh. Masih agak gelap kan itu. Nah itu yang kedua itu setelah rodo menguning matahari itu. Ada di bagian timur sana sudah mulai semburat kuning, tanda-tanda matahari sudah akan terbit. Nah ini
kira-kira seperti itu. Tapi kesannya di sini kan tidak terbitnya matahari, tapi kita perlu membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa waktu sholati subhi, adapun waktu sholat subuh min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, malam yak tulu'i as-samsu, selama belum terbit matahari. Jadi waktunya sampai terbit matahari. Kita juga bisa melihat hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Man adraka raka'atan minas subhi, ini tadi 1 rakaat saja dia sudah masuk. Ini tadi man adraka raka'atan minas subhi qabla an tatlu asy-syamsu, siapa yang dapat 1 rakaat salat subuh sebelum terbitnya matahari, faqad adraka subha, maka dia dihukumi masih salat subuh pada waktunya. Artinya habisnya waktu subuh itu terbit matahari. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang terkait dengan waktu-waktu sholat. Besok kita akan mulai dengan waktu-waktu dilarangnya sholat. Ini juga bagian dari waktu-waktu, tapi dilarangnya sholat. Monggo. Penetapan waktu fajar, itu waktu subuh itu kemarin katanya ada perbedaan. Waktu subuh di Indonesia ini katanya terlalu malam. Memang saya itu pernah ditanyai beberapa yang mempertanyakan secara serius, apakah waktu sholatnya yang diijtihadi oleh Muhammadiyah itu tidak bermalam kan gitu. Itu kesannya itu waktu isya ini sudah sholat subuh karena belum dianggap terbit fajar. Maka ketika saya mendapatkan pertanyaan serius seperti itu, saya itu bukan ahli falak. Maka saya waktu itu sebagai ketua Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, saya ya ketika mau ada muswil, judul itu saya masukkan. Jadi untuk mengukur bagaimana ijtihad Muhammadiyah mengenai waktu sholat subuh itu. Ternyata di dalam muswil tarjih waktu itu ada beberapa pakar ilmu falak di tingkat Jawa Tengah yang menyebutkan, dan memang saya dapat keterangan bahwa memang ada perbedaan di kalangan ulama kita, khususnya para ilmu falak yang ahli di bidang ilmu falak, mengenai ukuran dari terbit fajar itu. Ada yang menyebut bahwa terbit fajar itu minus 20. Ada yang menyebut minus 18. Ada yang menyebut minus 16 derajat. Bahkan ada yang menyebut minus 15 derajat. Kira-kira mungkin gambarannya kamu sulit ya. Minus 20 derajat itu artinya posisinya apa itu? Kalau matahari masih di dalam sekali kan, minus 20 derajat itu. Soalnya 20 derajat. Tapi kalau minus 8 derajat, matahari sudah lebih tinggi lagi meskipun belum terbit. Nah, lebih tinggi. Apalagi yang minus 15 derajat itu lebih tinggi lagi. Nah, ini keterangannya demikian. Jadi kalau di dunia melihat hitungan-hitungan waktu-waktu subuh di dunia, ini memang banyak juga yang masih menggunakan minus 20. Tapi ternyata juga banyak yang menggunakan minus 18. Lah, yang mempertanyakan itu biasanya menggunakan ukuran bahwa fajar itu minusnya adalah 16. Sehingga biasanya 1 derajat itu sekitar 4 menit. Jadi 1 derajat itu dihitung kasaran itu sekitar 4 menit. Jadi kalau ufuk hilal berada di atas ufuk itu 2 derajat, itu nanti setelah 8 menit itu sudah gelap. Tanda kutip sudah hilang. Itu ukuran 1 derajat itu sekitar 4 menit. Nah kalau 20 ke 18 itu kan sekitar 8 menit. Tapi kalau 20 ke 17
itu bisa 12 menit jaraknya. Apalagi yang ukurannya 16 tadi 20 dengan 16 itu 16 menit. Jadi kesannya perbedaan di situ. Yang berfatwa 16 derajat itu seakan-akan yang sholat dengan ukuran minus 20 derajat ini mendahului sekitar 16 menitnya 2 derajat ya sekitar 8 menit. Kalau di Muhammadiyah itu saya lihat di buku hisabnya belalah itu ada 2 ukuran. Di buku panduan hisab Muhammadiyah itu saya baca itu ada 2. Di satu halaman ukurannya minus 20, tapi di halaman yang lain minus 18 derajat. Jadi ada ada 2 versi itu memang di Muhammadiyah. Tapi itu pun bagi yang menggunakan ukuran minus 16, apalagi yang minus 15 dianggap masih mendahului. Ini kan bagian dari ijtihad. Lalu saya tanyakan kepada ahlinya waktu itu, lalu bagaimana dengan kritikan itu? Ternyata yang ahli falak di Muhammadiyah ini juga menjawab bahwa yang mengkritik sholat subuh kita itu terlalu malam, itu ternyata observasinya belum optimal. Dia hanya menyebut 1-2 tempat saja, belum tempat-tempat yang lain. Padahal kan di ternyata untuk mengukur itu tidak hanya dari satu sisi. Umpamanya kemarin disebutkan posisi dekat atau tidaknya dengan katulistiwa itu juga bisa berpengaruh terhadap masalah fajar. Yang kedua, kejernihan dan ketidakjernihan langit itu juga sangat mempengaruhi. Karena kalau langitnya itu jernih, itu lebih sulit untuk mendeteksi datanya fajar. Tapi kalau udara itu kotor, itu kotoran-kotoran itu memudahkan munculnya fajar tadi kan begitu loh. Itu juga ada pengaruhnya. Pengaruhnya ada. Dan masih banyak lagi ukuran-ukuran. Maka waktu itu kita putuskan selama Muhammadiyah belum punya fatwa yang sekelas sebelumnya, maka kita menggunakan hukum yang sebelumnya. Sampai nanti kalau ada ijtihad dari ulama-ulama kita secara matang, secara komprehensif benar bahwa ternyata mungkin perlu adanya pengurangan derajat itu tadi, ya kita akan mengikuti fatwa para ulama kita. Jadi posisinya kita di sini ini ittiba dengan ulama-ulama kita di bidang falak itu, ya saat ini memang ijtihad seperti itu ada. Kalau di dalam kaidah fikih ada al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Yang namanya ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Maka kalau di sini mestinya kalau ada perbedaan itu saling menghargai. Yang menjadi masalah adalah sing bener ijtihad itu. Kalau kamu sholat pada waktu itu berarti kamu sholat subuh pada waktu isya. Itu kan klaimnya kan terlalu sempit. Padahal dalam urusan masalah fikih, masalah ijtihadiyah ini kita tentunya semangatnya saling menghargai. Ya, kalau saya berpendapat seperti ini, kalau Anda seperti itu silahkan, karena ini ijtihad yang satu itu tidak bisa dihapus dengan ijtihad yang lain. Maka kita tidak perlu terpengaruh, kita menggunakan almanak yang sudah ada, yang sudah diijtihad oleh banyak ulama. Dan nanti kita menunggu saja kalau sudah benar-benar ada ijtihad yang sepadan, yang bisa kita yakini, itu mungkin ada keterangan yang lain terhadap ijtihad yang sebelumnya yang dilakukan oleh para ulama kita. Itu yang terkait dengan ini. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Kita ini cukup malam ya Pak Sarwiji. Itu nanti besok kita mulai dari waktu-waktu dilarang sholat itu apa saja, nanti akan kita bahas. Termasuk nanti tempat-tempat dilarang sholat juga kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.